Oke, Udah bisa dimulai, Pak? silakan. Cuma bertiga doang kan, Pak, ini? Iya. Iya, nanti ada yang nyusul. Nanti ada tamu. Ini kan sidang terbuka, jadi Bertiga formal. Saya Ipul masuk juga nggak apa-apa. nggak apa-apa. Ya, Oke. silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, jadi selamat sore untuk Pak Bu Ida, Pak Kami, dan juga teman-teman yang saya hormati. Jadi pada kesempatan kali ini dan di akhir penghujung dari PKL kami lakukan, saya akan mempresentasikan hasil dari yang sudah saya dapatkan kurang lebih 2 bulan selama saya PKL di PT Bumi Indah Putra. Jadi untuk judul yang saya angkat itu adalah analisis perbandingan cepat rambat suhu pada baby inkubator dengan heat chamber berbahan dasar aluminium alloy dan stainless steel di PT Bumi Indah Putra. Tapi sebelum next, saya akan perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putri Nabila dengan NIM 1214350 dari Prodi Teknik Biomedis Institut Teknologi Sumatera. Oke, jadi ini ada beberapa outline yang akan saya bahas pada pemaparan pada hari ini. Nah, yang pertama sebelum ke inti dari permasalahan saya ambil, ini adalah profil singkat dari PT Bumi Indah Putra di mana berdiri pada tahun 1997 yang beralamatkan di Jalan Alex Bangun Cipendawa Baru, yang dimana PT Bumi Indah Putra sendiri ini memiliki slogan yaitu Your Perfect Solution for Hospital Equipment Solutions. Nah, ini adalah beberapa pencapaian yang didapatkan oleh PT Bumi Indah Putra. Selanjutnya ini adalah latar belakang yang saya ambil dari permasalahan masalah inkubator. Yang pertama itu bayi prematur itu kan tentang terhadap perubahan suhu dan kelembapan. Kenapa saya ambil ini? Karena kita tahu inkubator ini berperan dalam kestabilan suhu pada bayi prematur. Yang kedua itu inkubator menjaga suhu tubuh bayi prematur agar stabil. Terus yang ketiga, komponen utama pada inkubator itu ada banyak seperti heater dan juga chamber. Saya mengandung chamber serta jenis yang digunakan. Terus yang keempat itu permasalahan bahan heat chamber dalam kestabilan suhu. Nah, jadi untuk perumusan masalah yang saya ambil, yang pertama itu, apakah baby inkubator dengan heat chamber yang berbahan dasar stainless steel ini cenderung memiliki waktu cepat rambat suhu yang lebih lama dibandingkan dengan yang berbahan dasar aluminium alloy? Yang kedua itu, apa hasil perbandingan cepat rambat suhu pada baby inkubator dengan heat chamber berbahan dasar aluminium alloy dan stainless steel dalam mempertahankan kondisi steady state atau kondisi yang dimana suhu itu dapat mempertahankan kondisinya. Yang ketiga itu, berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh baby inkubator untuk mencapai suhu yang diinginkan atau set point. Yang keempat itu, seberapa efektif masing-masing bahan dasar dari heat chamber ini dalam mempertahankan stabilan suhu dan kelembapan yang dibutuhkan bayi prematur dalam baby inkubator. Nah, untuk tujuan dari penelitian saya ambil ini kurang lebih seperti rumusan masalah yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Nah, jadi sebelum saya masuk ke dalam inti permasalahan yang akan saya bahas, ini ada beberapa dokumentasi kegiatan yang saya lakukan selama kegiatan KP. Untuk minggu pertama ini masih pengenalan, terus juga minggu kedua juga sudah mengikuti beberapa kegiatan kalibrasi, terus juga mengikuti beberapa kegiatan pengenalan alat di sini, merangkai dari beberapa komponen pada alat di PT Bumi Indah Putra. Terus untuk minggu ketiga dan keempat juga melanjutkan dari pekerjaan sebelumnya, terus juga ada beberapa pekerjaan tambahan dari divisi lain yang dimana kita membantu untuk melakukan pekerjaan tersebut seperti mendesain, terus juga pengambilan data, pembuatan beberapa kabel untuk DC dan lain sebagainya. Terus juga pada minggu kelima dan keenam itu melanjutkan dari pekerjaan minggu sebelumnya, perkenalan dari beberapa alat, terus juga itu sedang menguji coba suatu alat yang dapat diaplikasikan pada inkubator. Terus juga di minggu keenam kita juga mendapatkan pekerjaan mendesain alat yang ada di PT Bumi Indah Putra serta merangkai panel untuk BSC. Nah, untuk minggu-minggu terakhir, minggu 7 dan 8 kita fokus dalam pembuatan IK atau instruksi kerja, terus juga membuat menyicil laporan untuk laporan akhir KP. Terus juga pada minggu 8 itu persiapan untuk presentasi, terus juga melakukan penyeludaran serta mengikuti pembuatan proses dari basis sendiri. Nah, setelah dari beberapa kegiatan KP yang saya lakukan, ini adalah inti dari permasalahan saya angkat. Dan dimana untuk di PT Bumi Indah Putra ini sendiri ada beberapa dua mode sampel yang saya gunakan untuk menguji heat chamber. Yang pertama itu ada di tipe inkubator lokal yaitu BCB 101DC, dan untuk inkubator ini dia itu menyebabkan hambatan lebih besar terhadap aliran panas atau memperlambat pemanasan sehingga kurang baik untuk digunakan sebagai ruang mengalirkan udara. Sedangkan di aluminium alloy ini dia mengandung
FCC atau Flash Centrifuge, dan di mana memungkinkan aliran panas yang lebih efisien dan dapat mempercepat pemanasan sehingga lebih baik dan waktunya lebih cepat untuk mengalirkan udara hangat di dalam inkubator. Nah, untuk efektivitas suhu dan kelembaban sendiri pada inkubator ini sudah saya bagikan untuk kelebihan dan kekurangannya. Untuk stainless steel sendiri dia memang kondisinya lebih baik, dia tahan terhadap korosi, terus juga dia daya tahannya lebih baik dan lebih kuat, dan juga dia tahan panas. Tetapi kekurangannya itu konduktivitas thermalnya dia rendah, terus juga dia bersifat magnetik, yang dimana kita tahu untuk beberapa alat kesehatan itu tidak baik jika dia mengandung magnetik karena dapat mempengaruhi cara kerjanya. Dan yang terakhir itu dia ukurannya lebih berat karena dia kepadatannya lebih berat dibandingkan dengan aluminium alloy. Untuk yang aluminium alloy sendiri dia konduktivitas thermalnya lebih tinggi sehingga lebih baik untuk mengalirkan suatu suhu panas. Selanjutnya dia itu lebih ringan dan tidak bersifat non magnetik, yang dimana lebih baik jika digunakan untuk alat kesehatan. Nah, untuk kekurangannya itu pemeliharaannya dia lebih sulit karena harus selalu ditinjau lebih lanjut dan sering untuk dilakukan pemeliharaan. Yang kedua, dia tidak tahan terhadap sifat korosi dan juga kekuatannya tidak sekuat dan tidak sebaik stainless steel. Nah, kesimpulan yang saya ambil dari permasalahan yang sudah saya angkat ini, yang pertama, baby incubator Gilax BICB 103WBS atau yang berbahan dasar aluminium alloy tadi lebih efektif digunakan karena lebih cepat mencapai set point dan dapat mempertahankan suhu yang lebih stabil atau steady state-nya dibandingkan dengan baby incubator BICB 101 yang memiliki bahan chamber stainless steel. Yang kedua itu inkubator impor itu lebih cepat dalam menyebarkan suhu secara merata sehingga lebih efektif dibandingkan dengan inkubator lokal. Yang ketiga itu waktu yang dibutuhkan oleh inkubator impor itu dalam mencapai set point atau sekitar 36 derajat tadi relatif lebih cepat dibandingkan dengan inkubator lokal. Dan yang terakhir, aluminium alloy itu memiliki kemampuan yang baik dalam kontrol suhu, kelembapan, serta mempertahankan keadaan dalam suatu kondisi. Nah, untuk saran sendiri yang dapat saya berikan, yang pertama, mempertimbangkan penggunaan bahan aluminium alloy sebagai bahan dasar heat chamber untuk proses produksi. Yang kedua itu, memperbanyak pengadaan baby inkubator yang memiliki heat chamber berbahan dasar aluminium alloy. Yang ketiga itu, menambah dan mengembangkan komponen tambahan pada inkubator seperti sistem alarm, penerangan, sistem ventilasi, dan monitoring yang lebih up to date. Dan yang terakhir itu melakukan riset lebih lanjut untuk meningkatkan kinerja baby inkubator terutama pada bahan heat chamber. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari hasil penelitian yang saya lakukan. Mungkin ada pertanyaan dari bapak-bapak atau ibu di sini. Kalau saya sangat tertarik. Jadi tadi yang dibahas itu adalah chamber ya. Chamber di mana penempatan heater itu di dalam chamber. Nah, heater itu anggaplah suhu yang dikeluarkan itu konstan, baik di dalam chamber aluminium maupun stainless steel. Tetapi kalau casingnya itu menggunakan aluminium, tingkat raratanya akan lebih bagus, kemudian akan lebih cepat. Ini juga kalau menurut saya masukan buat tim kita. Kami panggil nanti info ke Nana, kita bikin prototipe. Ini masukan. Secara statistik ada ya, percepatan sama percepatan suhunya ada ya. Kemudian waktu dimatikan penurunan suhunya seperti apa, ada ya statistiknya ya? Untuk penurunan kita enggak sih Pak, cuma kayak udah sampai 50 menit, terus juga bisa dibilang dia steady state ataupun juga dia dapat mempertahankan suhu, itu udah kita ngambil datanya cuma sampai situ Pak. Ketika ada penurunan itu enggak kita ambil datanya. Oke. Nah, data statistiknya itu diambil dari berapa unit sampel? Untuk unit sampelnya cuma diambil satu Bapak, tapi untuk pengukurannya itu bisa 2 sampai 3 kali. Jadi kita ngambil yang terbaik untuk data. Average-nya gitu ya, Iya. diambil ya. Oke. Datanya secara angka ada ya? Ada. Jadi bisa ya kita minta ya itu datanya. Iya, Ya. Oke. Itu masukan. Jadi yang terpenting adalah di kita itu adalah inkubator itu memiliki suhu satu yang rata. Kedua stabil. Nah, yang ketiga yang terpenting itu adalah sensornya sendiri punya akurasi yang tinggi dan sensitivitas yang stabil, yang standar. Karena kan kalau akurasinya tidak tinggi, akurasinya rendah, maka akan berpengaruh pada nyawa si bayi. Oke, saya pikir sih itu masukan yang bagus. Mungkin ini referensi buat kita juga ya untuk melakukan improvement di beberapa produk kita. Saya pikir itu sih dari saya. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih Pak.
Mas Abid, Mas Fadli, Bisa lihat. tanya. Cukup sih, mungkin yang tadi grafiknya itu kan hanya sampai mencapai satu kurva ya. Itu kalau bisa lebih banyak lagi, ini frekuensinya memang dari kurva ini dihitung berapa hari atau berapa menit atau 20 menit. Untuk waktunya 50 menit untuk setiap totalnya 50 menit ya. Iya. Mungkin alangkah lebih baiknya mungkin bisa minimal 6 jam, jadi kelihatan kurvanya kan seperti itu. Jadi nanti bisa jadi nggak untuk kemudian yang stainless ini pergerakannya dari awal mungkin fluktuatif, kan? Belakangnya itu stabil, itu kan bisa jadi masukan nanti, poin masukan dengan teman-teman. Atau bisa juga nanti aluminium mungkin awalnya stabil tapi di 3 jam atau 5 jam berikutnya kurvanya berubah. Nah itu mungkin catatannya di situ, karena ini kan 50 menit mewakili tapi hanya satu step ngetesan. Jadi alangkah bagusnya diperpanjang waktunya, bisa minimal 6 jam atau 24 jam, karena kan bisa track ya. Mungkin dari saya itu. Terima kasih sarannya Pak. Mungkin dari Bu Indah atau Pak Agus yang misalnya. Kalau dari saya paling ini sih, mungkin pemakaian bahasa kita import dan lokal ini nanti bisa dimasukkan tipenya aja mungkin ya. Jadi bahasanya ya produk BIP semua. Walaupun aktualnya kan ada yang kita import, ada yang kita produksi sendiri. Maksud saya nanti disesuaikan jadi udah nggak ada bahasa lokal sama impor aja buat laporan nanti ya. Karena kan menggunakan tipe ya. tipe aja, Kayak dimasukin tipe aja. Iya. Itu tipe yang dibuat. Deluxe dan standar lah, gitu ya. Ya ada sih tadi tipenya juga di sini. Iya. Saya bilang untuk di akademiknya boleh mengenal tipe, kalau di sini mungkin karena internal kan, jadi iya, iya. konsep lokal Iya. nggak apa-apa saya. Tapi boleh jadi masukan nanti dijadiin modelnya aja, sharingnya. Coba tadi flashback dari awal sekilas-sekilas. Ini berarti suhu terhadap waktu ya? Iya. Oke. Yang orang itu set point. Oke. Next. Nah, ini kan baru bicaranya material, tapi terhadap strukturnya sendiri berpengaruh pada kecepatan nggak kalau dilihat? Untuk itu kebetulan saya nggak mengarah ke sana sih Pak. Oh, Lebih baru fokusnya materialnya di ya. gambarnya aja. Nanti ada pendukungnya ini Pak, Ah. Ija, dia meneliti tentang Double double wall wall-nya. hood-nya. Tapi Jadi dalam berkaitan. scope-nya beda-beda nih ya. Ya. Oke. Ya, tadi. Di samping double wall itu yang terpenting kan sistem tata udara, Iya, iya. air flownya seperti apa? Soal ke depan atau ke depan yang menurut. Oke, cukup sih. Ini Pak, Ya, cukup. Paling tadi yang di zoom kan ada grafik tadi di zoom dikit belum ada ininya sih. Satuannya kan nggak ada. Enggak yang nextnya tadi ada yang nggak ada ininya. Nanti paling dilengkapi. Nah ini kan paling ditambah Tambah keterangan aja sih. Yang biru itu untuk suhu apa, yang orange itu untuk Set suhu apa. point-nya. Mungkin ada tambahan lagi Pak? Coba next lagi. Oke cukup. Oke, mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mungkin saran dan masukan yang sudah saya berikan bisa bermanfaat buat perusahaan dan juga bisa jadi bahan pertimbangan agar alat inkubator di PT Bumi Natuna bisa lebih baik lagi dan bisa lebih berkembang lagi. Oke, mungkin saya tutup. Terima kasih untuk kesempatan yang kali ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.